Cerita berlanjut, setelah trompet ditiup, ada seorang murid yang berkata, "Lihat di sana para tetua semuanya keluar." Terlihat penatua sekte Blue S, Cheng Kong, yang berjalan keluar dengan memegang tombak, lalu ia berpidato. Hadirin sekalian, kompetisi seni bela diri 7 sekte kuno sekali dalam seabad akan segera dimulai. Tujuan dari kompetisi seni bela diri hari ini adalah untuk memilih murid berbakat. Pemenang kompetisi seni bela diri akan dihadiahi senjata sihir tingkat tinggi, keterampilan bela diri tingkat tinggi, dan 600.000 dao kristal. Namun, mengingat hilangnya banyak talenta di kompetisi terakhir, kami telah melakukan beberapa perubahan kali ini. Misi dari kompetisi ini bukan lagi sepasang murid yang memasuki tanah terlarang 7 sekte kuno, tetapi untuk memasuki gambar gunung dan sungai Qingyun dari 7 sekte untuk menemukan pohon hati Dao. 3 hari kemudian, peringkat akan ditentukan oleh jumlah dari setiap kelompok yang berhasil menemukannya. Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, itu adalah ada kekuatan hukum yang berbeda dari benua Qingyun yang tersirat di lukisan itu. Menurut Xiao Tian dan Xiao Jin, segel di tubuhku di kehidupan sebelumnya terkait dengan tempat suci, mungkinkah gambar gunung dan sungai Qingyun ini berasal dari tempat suci? Tetua Cheng Kong mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai, bersiaplah untuk menunjukkan kekuatan kalian. Lalu ia berbicara dengan para tetua, mari kita mulai. Baik. Lalu 7 tetua dari 7 sekte mengambil senjata mereka masing-masing dan menggabungkan kekuatan mereka untuk membuka alam di dalam lukisan. Setelah alam lukisan terbuka, mereka meminta para murid agar cepat masuk. Para murid saling mendahului untuk memasuki lukisan. Gu Xuanchen juga berjalan masuk ke dalam lukisan, namun terlihat tetua Cheng Kong yang melirik dengan tatapan mencurigakan. Benar saja, tepat setelah Gu Xuanchen memasuki lukisan, ia dan para penatua lainnya bergegas menutup kembali ruang menuju alam dunia lukisan. Murid di luar pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak diperbolehkan masuk? Apa itu di atas? Terlihat iblis di atas yang berkata, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mulai sekarang, pertahankan peta pegunungan dan sungai Qingyun, kami akan membuka jalur alam bawah antara Sanktuari dan benua Qingyun sesegera mungkin. Para tetua sekte bergegas berlutut, memanggil iblis itu dengan sebutan patriark. Iblis itu melanjutkan perkataannya, orang yang ingin aku bunuh, akhirnya aku menemukannya. Di dalam lukisan, pegunungan dan sungai Qingyun, terlihat Gu Xuanchen yang mengamati sekitarnya sambil berkata dalam hatinya. Tidak ada orang di sekitar sini, apakah mereka ditugaskan secara acak ke tempat yang berbeda? Terlihat kupu-kupu yang hinggap di jarinya, saat kupu-kupu itu terbang, ia menyadari ada sesuatu yang janggal, ia berkata dalam hatinya, sepertinya ada yang salah. Ini adalah hukum waktu, kekuatan hukum yang melampaui benua Qingyun. Namun tak lama setelah itu ada seseorang yang memanggilnya, anakku. Mendengar itu sontak membuat ia terkejut dan bergegas melihat ke sumber suara. Dan terlihat sesosok wanita yang berkata, anakku, akhirnya aku menemukanmu. Gu Xuanchen bertanya, siapa kamu? Bocah bodoh, aku ibumu, cepat kemari. Ibuku? Itu tidak seperti kamu? Lalu ia menyayat tangannya dengan pedang dan mengoleskan darahnya ke matanya, lalu ia menggunakan teknik untuk melihat siapa wanita itu sebenarnya. Namun wanita itu hanya berdiri dengan santai dan berkata, anak bodoh, Long Xiniang hanyalah ibu di benua Qingyun, aku ibumu di alam suci. Dia yang melahirkan tubuhmu tapi jiwamu diberikan olehku. Lalu ia menghentikan tekniknya dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, baru saja, aku telah menggunakan penglihatan surgawi yang dapat melihat semua kepalsuan di dunia, tetapi tidak ada cacat sama sekali di tubuhnya, apakah semua yang dia katakan itu benar? Wanita itu menjelaskan.
Kamu adalah pangeran ke-9 dari tempat suci, putra yang lahir antara aku dan Holy Lord di tempat suci, saat iblis menyerbu kami berdua kehilangan Anda secara tidak sengaja. Holy Lord dan saya telah mencari di seluruh langit dan dunia selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah menyangka akan menemukan Anda sekarang di sini. Aku pangeran ke-9? Itu benar, Anda memiliki darah Holy Lord dan memiliki bakat luar biasa. Ibu telah meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan gunung dan sungai Qingyun di surga dan dunia. Saya merasa bahwa takdir akhirnya membiarkan saya bertemu dengan kamu hari ini. Darah suci Holy Lord? Gu Xuanchen berjalan memutari wanita itu, yang terus menjelaskan. Holy Lord menyuntikkan hukum surga yang paling murni dan kekuatan darah ke dalam jiwamu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mahir dalam begitu banyak kekuatan surga yang jelas-jelas berada di luar benua Qingyun, dan Anda dapat melihat hukum waktu hanya dengan pandangan sekilas? Lalu kenapa ada segel di tubuhku? Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, dia benar, aku lahir dengan kemampuan memahami hukum surga, yang juga menjadi salah satu keraguan selama bertahun-tahun. Wanita itu menjelaskan asal-usul segel di tubuhnya. Segel itu ditinggalkan oleh guru suci untuk melindungimu dan menyegel nafasmu selama perang. Kemarilah, nak, sekarang aku bisa melindungimu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang iblis menemukanmu lagi. Ibu akan membuka segel untukmu, jadi kamu tidak harus terjebak di alam pemurnian Qi selamanya. Gu Xuanchen hanya menatapnya dengan tatapan serius. Datanglah kemari nak. Baiklah. Di luar lukisan terlihat para murid yang kebingungan, bagaimana bisa begini? Penatua Cheng Kong berkata, semua murid mematuhi perintah pertemuan seni bela diri dari 7 sekte untuk sementara dihentikan, dan sekarang semua orang beristirahatlah. Apa yang terjadi? Para penatua sangat aneh. Bagaimana dengan saudara-saudara yang baru saja masuk? Dan Penatua Cheng Kong mengingat kejadian 1 bulan yang lalu. Terlihat penatua berambut merah yang melaporkan Gu Xuanchen. Ke Penatua Cheng Kong berkata, apa katamu, keahlian Gu Xuanchen itu tak terduga, tapi dia secara sukarela menjadi murid dari Sekte Pedang Surgawi? Benar saudaraku, masalah ini terlalu aneh, apakah menurutmu itu akan terjadi? Karena itu, kita sebaiknya memanfaatkan kompetisi 7 sekte kuno untuk mendorong perahu di sepanjang air dan mencobanya. Apa kamu mengutus murid memperhatikan setiap gerakannya di sekte? Setelah mengingat itu ia berkata dalam hatinya, untungnya, saya cerdas. Jika tidak, bagaimana saya bisa menemukan orang yang sangat dicari oleh patriark saya? Iblis itu memberikan hadiah, ini hadiah untukmu, tugasmu untuk mengawasinya. Lalu ia memberikan aura keunguan ke tubuh para penatua 7 sekte kuno. Mereka semua bergegas mengucapkan terima kasih atas anugerah dari sang leluhur. Di dalam lukisan terlihat Gu Xuanchen yang berjalan mendekati wanita yang mengaku sebagai ibunya, ayo cepat, ibu akan segera membuka segel untukmu. Gu Xuanchen tersenyum, dan tepat setelah dia di depan wanita itu, ia langsung menusuk perut wanita itu dengan pedangnya. Wanita itu seketika terkejut, kamu? Gu Xuanchen tidak mempedulikan wanita itu dan melanjutkan tusukannya dengan menebas tubuh wanita itu. Wanita itu bergegas mundur menghindari tebasan Gu Xuanchen, lalu ia berubah menjadi iblis sambil berkata, benar saja, beberapa kemampuanmu benar-benar dapat melihat melalui hati dewa. Sambil menodongkan pedangnya Gu Xuanchen bertanya, siapa kamu sebenarnya? Aku ini apa? Segera kamu akan mengetahuinya. Lalu ia meledakkan energi keunguan dari tubuhnya, melihat itu Gu Xuanchen sedikit waspada. Dan muncul aura-aura berwarna hitam di sekeliling Gu Xuanchen, dalam hatinya ia berkata, kekuatan hukum ini tidak hanya memperlambat aliran waktu. Apakah itu masih akan menekan kekuatan spiritual benua Qingyun? Lalu ia tertawa sambil berkata, alam suci ini adalah tempat terdekat yang pernah ada dengan rahasia segel dan pengalaman hidup dalam 2 kehidupan. Apa kau ingin menyegelku di sini?
Sambil menghunuskan pedang ia melanjutkan perkataannya, itu tergantung apa kau memiliki kemampuan. Namun tiba-tiba muncul serangan yang menembus dada Gu Xuanchen. Apa ini? Mata Gu Xuanchen mengeluarkan cahaya, lalu terjadi ledakan energi yang menghempaskan energi berwarna hitam di sekelilingnya. Di luar lukisan terdengar seseorang yang berkata, kekuatan patriark penuh dengan kekuatan hukum misterius. Sesaat saja, itu jauh lebih baik daripada kerja keras kita selama ratusan tahun. Dan terlihat tetua Cheng Kong yang mengamati lukisan tempat disegelnya Gu Xuanchen. Dan di belakangnya ada para tetua dari 7 sekte kuno yang berkata, selanjutnya, kita hanya perlu menunggu cahaya suci datang, dan patriark akan turun ke alam Qingyun. Setelah membunuh bocah Gu Xuanchen itu, dia pasti akan memberi kita hadiah yang lebih besar. Tetua di samping Cheng Kong juga menanggapi perkataannya, itu benar, anak itu Gu Xuanchen, tidak peduli seberapa tak terduga dia tidak bisa lepas dari telapak tangan patriark kita. Namun lukisan di tangan Cheng Kong mulai bergetar membuat para tetua seketika terkejut, apa yang terjadi? Lalu muncul cahaya dari dalam lukisan, dan lukisan itu mulai terbang. Melihat itu para tetua memperingati Cheng Kong, saudara Cheng hati-hati. Aura dari dalam lukisan terus membesar hingga menimbulkan hembusan angin. Tak lama setelah itu muncul sosok yang melompat dari dalam lukisan, dia adalah Gu Xuanchen yang berhasil menerobos segel di lukisan, lalu ia mengambil lukisan itu. Para tetua yang melihat itu seketika ketakutan, bagaimana dia bisa keluar? Dia benar-benar menembus segel peta sungai Gunung Qingyun. Gu Xuanchen berjalan mendekati mereka dengan memegang lukisan yang digunakan untuk menyegelnya sebelumnya. Lalu ia berkata, berkat kalian, aura di peta pegunungan dan sungai Qingyun telah membuat saya melompati tubuh emas dan langsung menerobos ke alam Yin Yang. Para tetua yang ketakutan itu mereka berkata, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Dia sepertinya telah menyerap kekuatan hukum waktu. Jika kita melawannya mungkin kita akan kalah. Tetua Cheng Kong dengan cepat memerintah, bawa mereka berdua kemari. Dalam hatinya ia berkata, untungnya aku sudah bersiap-siap. Dan terlihat, Qin Su dan Qi Ziyan yang diikat dan dikawal oleh para murid sekte, mereka dijadikan tawanan untuk mengancam Gu Xuanchen. Qin Su berteriak ke arah murid-murid sekte kuno, cepat lepaskan nona ini. Qi Ziyan berkata, Senior Gu, mereka memiliki banyak orang, jangan hiraukan kita berdua, cepat Senior Gu pergi saja. Cheng Kong menghunuskan tombaknya ke depan mereka berdua dan berkata, sekarang semuanya telah berakhir, saya menyarankan kamu untuk patuh dan menyerahlah. Kalau tidak, saya akan membunuh mereka berdua. Gu Xuanchen menanggapi dengan tersenyum dan berkata, hehehe, nada yang arogan, tapi aku akan memberitahu kalian terlebih dahulu. Dengan tatapan membunuh ia melanjutkan perkataannya, apa yang akan terjadi jika kalian berani menyinggungku? Lalu Gu Xuanchen menggunakan sebuah segel dan menerbangkan lukisan di tangannya, ia mengarahkan lukisan itu menuju ke atas orang-orang dari sekte kuno, dan lukisan itu mulai menyerap orang-orang yang ada di bawahnya. Melihat itu Cheng Kong seketika terkejut dan berkata dalam hatinya, bagaimana bisa, tidak hanya dia bisa menembus segel, tetapi dia juga bisa mengaktifkan pembentukan peta sungai Gunung Qingyun. Para tetua dari 7 sekte kuno juga mulai tersedot masuk ke dalam lukisan, ia mencoba bertahan dengan berpegangan pada tombaknya, namun ia masih ikut terhisap ke dalam. Setelah semua orang dari 7 sekte kuno terhisap ke dalam, lukisan itu mulai berhenti menghisap dan menyisakan. Gu Xuanchen, Qi Ziyan dan Qin Su yang tidak ikut tersedot masuk lukisan, mereka berdua berkata dalam hatinya, dia benar-benar menyegel semua orang dari 7 sekte kuno,